Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua. Siang, Pak. Ya, semoga sehat walafiat ya. Amin. Ya, walaupun sekarang lagi berpuasa, tapi semangatnya tetaplah dijaga. Masya Allah. Oke. Ya, kemudian di sini sebelumnya Bapak ingin mengakses terlebih dahulu. Sebelum mengaksen, mungkin kepada ketua boleh memimpin doa. Kepada ketua dipersilakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, ya. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Pak Ketua. Jadi itu saya akan mengaksen. Sebelumnya, apakah ada yang izin? Tidak, Pak. Ya, tidak ya. Jadi di sini lengkap ya, alhamdulillah. Jadi sukses semua dengan Bapak. Amin. Ya Allah. Oke, kemudian di sini kita akan masuk kepada pembelajaran pada hari ini mengenai prinsip ekonomi. Nah, sebelumnya ini kita memiliki tujuan dan KD ya. KD itu mengenai mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini termasuk indikator di konsep ilmu ekonomi. Nah, tujuannya agar murid-murid semua itu paham dengan apa itu prinsip ekonomi. Karena segala agar kita terjun ke dalam ekonomi, mengenai pembelajaran ekonomi tentunya harus mengerti prinsip-prinsipnya. Kalau kita tidak punya prinsip, tidak punya kepercayaan diri, tidak punya pendirian, itu susah gitu. Karena setelah murid-murid semua lanjut ke dunia luar, kerja atau bagaimana, pastinya memiliki prinsip gitu. Mungkin ada yang prinsipnya nikah dahulu baru kerja kemudian, dan hal-hal lainnya. Jadi bagaimanapun prinsip itu perlu. Itu pun di ekonomi itu sangat diperlukan gitu. Semuanya pasti memiliki prinsip. Makan pun memiliki prinsip, kerja pun memiliki prinsip, belajar pun pasti memiliki prinsip. Dan terlebih dan utama diri kita harus memiliki prinsip. Oke, jadi sebelumnya ingin bertanya gitu. Ada nggak yang paham mengenai, ada yang mengetahui mengenai prinsip ekonomi sebelum kita lanjut? Apa itu prinsip dari ekonomi? Secara kasar atau gampang tidak apa? Karena Bapak nggak akan menyerah. Karena kita sama-sama belajar. Oke, mungkin pada lupa ya. Nah, ini mungkin boleh kita baca, kita perhatikan bersama-sama mengenai prinsip ekonomi, pengertiannya. Yang mana itu adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Sederhananya, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil maksimal. Jadi prinsip ekonomi ini kita mengerjakan sesuatu efisien demi mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi mungkin istilah kerennya gini, kerja cerdas, gitu. Di ekonomi ini pun begitu. Jadi kita melakukan pengorbanan atau usaha demi mencapai hasil yang maksimal, demi mencapai untung dan lain-lainnya. Nah, prinsip ekonomi diterapkan dalam 3 kegiatan berbeda, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan mengapa dalam melakukan tindakan ekonomi harus berpedoman pada prinsip ekonomi? Ada yang bisa menjawab? Oke, nah, dan mengapa dalam melakukan tindakan ekonomi harus berpedoman pada prinsip ekonomi? Bagaimana Anda?
Nah, di sini kan katanya prinsip ekonomi diterapkan dalam 3 kegiatan berbeda, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertanyaannya, mengapa dalam melakukan tindakan ekonomi harus berpedoman pada prinsip ekonomi? Nah, itu mungkin sebagai pengayaan atau pertanyaan awal. Jadi saya kasih waktu sekitar 3 menit, mungkin boleh dicari jawabannya oleh anak-anak semua. Nah, jika sudah ada jawaban boleh langsung cuci tangan. Oke, bagaimana Nana? Apakah sudah mendapatkan jawabannya? Mengapa dalam melakukan tindakan ekonomi harus berpedoman pada prinsip ekonomi? Pak, izin menjawab, Ya, Pak. silakan Bu. Jadi Pak, mengapa dalam melakukan tindakan ekonomi harus berpedoman pada prinsip ekonomi? Karena dengan adanya tindakan ekonomi dan juga berlandaskan dengan prinsip ekonomi itu dapat kita bisa menggunakannya untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Selanjutnya dapat memastikan pengorbanan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir itu kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dengan berpedoman kepada prinsip ekonomi tersebut. Oke, terima kasih. Sangat bagus ya jawaban dari Ino. Kasih aplaus dulu. Ya, begitu dari mengapa dalam melakukan tindakan ekonomi harus berpedoman pada prinsip ekonomi. Ya, jadi bukan hanya dalam tindakan ekonomi saja kita memiliki prinsip itu. Dalam melakukan segala hal pun juga. Jadi di sini teman-teman sudah paham mengapa kita dalam suatu kegiatan itu atau sesuatu itu harus memiliki prinsip. Karena sejatinya kita itu harus memiliki tujuan dan memiliki pedoman. Nah, sebagaimana pedoman kita sebagai umat Islam itu Al-Quran dan Hadis. Yes, selanjutnya. Ya, karena lanjutkan yang tadi, karena tujuan utama prinsip ekonomi adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian yang seminim-minimnya. Pada prinsipnya ekonomi adalah digunakan untuk memenuhi permintaan tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian prinsip ekonomi juga bisa berarti pilihan yang dibuat konsumen dan perilaku yang mempengaruhi pilihan tersebut. Konsumen dalam hal ini adalah orang, perusahaan, organisasi, atau badan pemerintah yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tujuannya utama prinsip ekonomi adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian seminim-minimnya. Yang mana itu itu pilihan. Prinsip itu bukan pilihan. Mana prinsip itu buat oleh dari orang, pribadi, perusahaan, organisasi atau badan pemerintah yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Jadi bagaimanapun pastinya kita harus pandai memilih dalam hidup kita. Tak lupa dari ekonomi pun begitu juga memiliki prinsip yang sudah jelas. Dimana untuk memenuhi permintaan yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Mungkin sejauh ini apakah ada pertanyaan? Mungkin tidak. Cukup.
Cukup Pak. Sudah cukup. Selanjutnya, nah apa sih manfaat dari prinsip ekonomi? Mungkin boleh dari Kamila membacakan ini. Apa sih manfaatnya? Manfaat prinsip ekonomi sendiri diantaranya bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, lalu mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan, dan mencapai hasil kerja yang terjamin tentunya untuk memenuhi tingkat kepuasan pelaku ekonomi. Oke, terima kasih Kamila. Jadi di sini sudah dijelaskan kembali manfaat dari prinsip ekonomi. Itu kembali lagi gitu untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jadi memang dalam ekonomi ini misal berdagang dan lain-lain pastinya kita mengharapkan untung gitu. Masa kita sudah berdagang dari pagi sampai sore atau malam tapi kita tidak mendapatkan untung. Karena itu kita harus memiliki prinsip-prinsip tersebut. Dan juga agar menghasilkan mencapai hasil kerja yang terjamin mutunya untuk memenuhi tingkat kepuasan perilaku ekonomi. Oke. Ya. Dan ini tambahan mengenai manfaat dari prinsip ekonomi. Ya. Mungkin pada Ega boleh dibacakan Ega. 5. Manfaat prinsip ekonomi mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan maksimal. Kedua, bekerja hemat, cepat dan tepat untuk memperoleh risiko kerugian dan kerusakan. Ketiga, mencapai tujuan dengan tepat waktu dan beratur untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. 4. Mencapai hasil kerja yang terjamin mutunya untuk memenuhi tingkat kepuasan pelaku ekonomi. 5. Hidup lebih maju dalam persaingan sehat. Ya, oke, terima kasih kepada Ega. Di sini sudah ada dan jelas ya tentunya dari manfaat ekonomi bisa mudah baca. Ini agak sedikit pertanyaan gitu. Jika kita dalam di ekonomi ini gitu, ini kan sudah diterangkan mengenai pengertiannya dan juga manfaatnya. Kemudian ada nggak terpikir kalau tidak ada prinsip ekonomi ini bagaimana gitu? Kegiatan ekonomi tidak beroptimal. Ya betul. Yang lain bagaimana? Jika tidak ada prinsip ekonomi, bagaimana ekonomi ini? Contohnya di negara kita. Berisiko kerugian. Benar. Karena ini nanti itu kebalikan dari kemanfaatannya gitu. Jadi jika tidak ada prinsip ekonomi, pastinya kita akan mendapatkan kerugian, chaos dan lain-lainnya gitu. Kita berdagang, cuma kita mendapat rugi gitu. Jadi inilah pentingnya dari prinsip ekonomi yang semoga kita bersama-sama paham dan melaksanakannya gitu. Karena kita tidak tahu kan, mungkin di sini kita belajar bersama-sama. Besok kemudian di masa depan kita akan berdagang, ataupun mungkin sekarang masih ada yang berdagang membantu orang tuanya, merintis usahanya. Pastikan untuk memakai prinsip-prinsip ekonomi. Nah, jadi sudah dijelaskan. Jadi apa-apa aja sih prinsip ekonomi? Nah, di sini 10 prinsip ekonomi. Oke. Nah, ini boleh kepada Arya dibacakan tadi ya. Ini prinsip ekonomi. Yang pertama yaitu pengorbanan biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu. Pasar sebagai tempat terjadi kegiatan ekonomi. Kemudian berpikir rasional. Pemerintah memiliki kewenangan untuk meningkatkan faktor produksi. Yang selanjutnya itu trade off dan opportunity cost. Oke, terima kasih Arya. Ya, di sini pengorbanan biaya dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi jika kita ingin mendapatkan sesuatu, tentunya kita harus ada yang dikorbankan, seperti waktu, usaha, uang dan lain-lainnya. Contohnya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kita jatuh cinta kepada dia. Pastinya kita harus ada usaha untuk mendapatkan dia. Seperti waktu, kita berikan ini dan itu, ataupun hal-hal yang membuat dia nyaman. Begitu juga di ekonomi, prinsip ekonomi. Jika kita berdagang, kita merintis usaha, tentunya kita harus memiliki ilmu, usaha, uang, dan keterampilan tentunya. Jadi
memang kita korbankan waktu yang seharusnya kita rebahan, bersantai, itu demi merintis usaha kita. Kemudian pasar sebagai tempat terjadinya kegiatan ekonomi. Ya, ini tidak asing ya. Karena bagaimanapun pasar tempat adanya transaksi jual dan beli konsumen dengan produsen. Kemudian berpikir rasional. Nah, jadi di mana-mana pun tentunya kita harus berpikir rasional. Berpikir secara rasional itu tentunya tidak semena-mena gitu, harus pandai memutuskan sesuatu. Kemudian pemerintah memiliki kewenangan untuk meningkatkan faktor produksi. Ya, jadi sebagai di Indonesia contohnya, pemerintah itu mengayomi atau mengelola produksi yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti minyak, seperti tambang dan lain-lainnya. Kemudian trade off dan opportunity cost. Di sini mungkin sebelumnya itu penomorannya agak teracak-acak. Sebelum lanjut ke lima prinsip ekonomi selanjutnya, Bapak ingin gitu, dari kalian itu antara 5 ini dicarikan contoh yang sesuai dengan kehidupan nyata. Boleh dicari satu-satu, nanti ditanya satu-satu semuanya. Boleh dipilih sama aku nggak apa? Penting dari kalian berpikir apa sih implementasi dari prinsip ekonomi ini. Ya, dikasih waktu sekitar 1 menit, dikasih tahu. Oke, bagaimana? Apakah sudah dapat semua mengenai implementasi atau contoh-contoh dari prinsip ekonomi? Minimal 1. Ya, jika sudah dapat boleh maju ke depan dan dituliskan di papan tulis. Itu sudah. Ya. Oke. Jadi waktunya sudah cukup karena ya pembelajaran kita hari ini dan kita puasa mungkin lebih singkat ya. Jadi di sini ingin bertanya sama dari Mimi. Ini contohnya ada gini. Boleh disampaikan? Disampaikan. Anda yang membeli barang kualitas seperti HP, Ya, baju, ya. dan lain. Inilah contoh implementasi prinsip ekonomi. Contohnya bisa membeli pasar. Ya, Ya, untuk ibu-ibu masak di rumah. ya benar. Dan dari Anissa, Baik Pak, saya mengambil yang bagian dari tiga rasional. Nah, saya contohkan untuk membeli baju dinas. Nah, jika membeli baju dinasnya jadi harganya 450. Sementara untuk yang diupahkan untuk membeli bahannya saja sudah 400, belum lagi dengan upah menjahitnya. Jadi untuk itu saya memutuskan untuk membeli yang sudah jadi saja. ya itu benar sekali ya. Kalau kita tidak berpikir rasional, masalah usianya kita bermasalah. Mungkin kepada dia. Saya mengambil contoh pengorbanan biaya dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu, Pak. Itu sebagai contohnya itu ketika kita mau makan, kita mengorbankan sejumlah uang misalnya untuk membeli sebuah lontong, maka kita mengorbankan sebesar 5.000 untuk mendapatkan sebuah tersebut. Ya, bagus sekali. Dari Ega gimana? Kalau dari itu Pak, misalnya kita beli beras dengan baju Pak,
dapat memberikan bantuan modal kepada UMKM dan juga masyarakat. Selanjutnya pemerintah juga bisa membentuk balai latihan kerja yang juga tentunya meningkatkan faktor logistik. Oke, bagus sekali Pak. Dari Indo lagi. Oke, Pak Nur ingin mengambil yang dari nomor 2, Pak, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya kegiatan ekonomi. Pasar itu merupakan sebuah wadah tempat kita melaksanakan tempat ekonomi. Jika pasar itu kita tidak berpikir rasional dan dikaitkan dengan nomor 3 ya Pak. Jika kita tidak berpikir rasional untuk mencari di mana sih tempat yang strategis untuk memasarkan produk kita, maka kegiatan ekonomi itu tidak akan berjalan dengan lancar. Ya, benar sekali. Ya, ada tangan itu semua. Ya, bagus sekali ya pemikiran dari Bapak semua. Ya, tentunya ini memang kita implementasikan bersama-sama gitu. Karena sejatinya jika kita mendapatkan ilmu, maka laksanakanlah itu, aplikasikanlah ilmu itu. Jangan dipendam-pendam saja ilmu itu. Oke, kemudian selanjutnya itu boleh kepada Ilham dibacakan poin-poinnya. Selanjutnya itu ada standar hidup negara bergantung pada kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya ada perdagangan menguntungkan semua pihak dan menerapkan harga akan meningkat apabila pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang banyak. Yang ke-9, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan juga penjualan. Yang ke-10, setiap orang lebih tanggap kepada intensif. Ya, oke, terima kasih Ilham. Di sini sudah dikatakan standar hidup negara bergantung pada kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa. Ya, benar adanya jika satu negara itu bisa memproduksi barang dan jasanya secara baik dan benar, bukan malah mengimpornya, itu maka lebih baik, bagus itu. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Tentunya perdagangan harus menguntungkan semua pihak. Jadi kan lucu, misal Ega dan Ilham berdagang. Misal Ilham menjual baju 50, tapi Ega nggak mau beli 50, maunya 30. Itu jadi merugikan. Karena Ilham pun pastinya memiliki modal dan juga biaya angkut dan lain-lainnya. Mungkin Ilham dengan menjual harga 60 dan Ega membeli 60 sepadan. Kemudian harga akan meningkat apabila pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang banyak. Ini dinamakan inflasi. Ya, jika uang makin banyak dan banyak, tentunya harga akan naik. Kemudian masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ya, jika tidak sesuai prinsip ekonomi, pastinya akan terjadi seperti itu. Kemudian setiap orang lebih tangkap kepada insentif. Nah, jadi sudah dibacakan, sudah diterangkan mengenai 10 prinsip ekonomi. Nah, jadi semoganya murid sekalian itu paham dan mengimplementasikannya. Karena di sini ya kita tahu kita sebagai manusia harus memiliki prinsip. Itu yang Bapak tekankan. Kalau orang bilang iya, jangan pula kita iyain. Kita harus punya prinsip itu. Misal dia ingin beli ini, kita nggak mau karena harganya mahal. Jadi kita harus buat berprinsip tidak ini. Karena kita ingat keuangan kita tidak seperti dia, keuangan orang beda-beda. Jadi karena itulah kita harus memiliki prinsip seperti 10 prinsip ekonomi. Semoga diayomi dan juga dilaksanakan, diimplementasikan oleh semua. Bapak yakin jika diimplementasikan 10 prinsip ekonomi ini dengan benar oleh pribadi, perusahaan, dan bahkan negara, itu akan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dan kerugian seminimal mungkin. Kesediaan permintaan yang terpenuhi dan dengan kesediaan yang terbatas. Ya, kemudian di sini terakhir tugas. Nah, di sini tentunya agar murid-murid sekalian lebih memahami materi hari ini, saya akan memberikan tugas gitu. Buatlah penerapan ekonomi di kehidupan sehari-hari minimal 5 contoh. Nah, jadi ini buatlah 5 contoh. Saya tidak ingin banyak-banyak dan membebani karena tadi sudah banyak yang paham ya. Ini agar lebih dipahami lagi. Karena ini sudah ada dapat satu. Mungkin dikumpulkan sudah selesai juga tugas ini. Ya. Karena itu
Tapi kalau memang lebih, ini minimal, lebih pun nggak apa. Lebih pun pastinya nilainya lebih bagus itu ya. Ya. Jadi harapannya itu dikumpulkan untuk pertemuan kita selanjutnya dan benar-benar dibaca untuk materi selanjutnya. Ya, mungkin untuk pembelajaran pemateri hari ini dicukupkan. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, adakah yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ya, sudah bisa disilakan. Pak menyimpulkan materi ini itu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan spesifiknya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, atau dengan kata lain dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, manfaat dari prinsip ekonomi sendiri yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, sebenarnya prinsip ekonomi ini memiliki peran yang penting dalam melakukan tindakan ekonomi. Karena agar tindakan ekonomi yang dilakukan bisa menghasilkan keuntungan besar dan menghindari kerugian dengan kerugian yang paling kecil. Mungkin hanya itu. Ya, itu bagus sekali. Mari kita akan hapus. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup dan untuk tujuan kita sudah sampai. Jadi harapannya boleh dibuat catatan-catatan kecilnya. Mungkin di sini bukan ini tugas atau ini bukan tugas, ini mungkin di pertanyaan kepada diri masing-masing gitu. Mungkin jika tidak merasa prinsipnya kurang atau bagaimana, harapannya dicari prinsipnya. Kita sendiri sebagai manusia atau seorang personal individu harus memiliki prinsip, tidak harus punya gitu. Jadi ini mungkin dijawab oleh pribadi masing-masing. Harapannya bakalan sukses dan tidak lupa dengan pembelajaran yang sudah disampaikan. Ini cukup. Sekian. Mohon maaf jika Bapak ada kesalahan. Semoga pendengar Bapak sukses semua. Amin. Ya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.